tidak melakukan ini, tidak biasa ngomong gitu kan. Tapi kenapa masalahnya ini materi diserahkan ke kita? Justru judul Speak Your Mind ini malah ada di kita. Kenapa? Mungkin biar kita mau ngomong kali ya. Atau gitu. Atau apa? Ada mungkin. Mungkin karena kayaknya judulnya belum komplit, Pak. Oh, judulnya belum lengkap. Iya, Speak Your Harusnya. Mind. Kita ini kan orang di belakang layar ya. Kita yang setting kamera, kemudian lighting, nge-set. Ya, ini kayak ini contohnya tadi ini setting lebih lama daripada syuting. Syuting ya, itu kayaknya moto kami ya. Moto kami ya. Setting lebih lama daripada syuting ya. Hidup setting. Hidup setting ya. Hidup setting. Nah, jadi kembali ke Speak Your Mind. Speak Your Mind. Nah, ternyata porsi kita itu bukan di Speak Your Mind-nya aja sebenarnya, tapi with what gitu, dengan apa gitu. Speak your mind with something. Misalnya ada with lagi. digital content. Digital content. Nah, itu memang justru itulah yang sebenarnya akan kita bahas, yakni digital content-nya. Gitu. Berarti kita speak your mind with digital content. Betul. Berarti specifically sebenarnya kita akan membahas digital content karena itu juga emang adalah bidang kita. Insya Allah ya. Meskipun latar belakang kita berbeda-beda. Kelam lah ya. Kelam gitu ya. Kelam dan kumuh ya. Kumuh ya dan terpinggirkan ya. Dibungut. Tapi kita akan membahas speak your mind with digital content. Content gitu. Itu tadi pengenalan ya, udah ya. Jadi clear ya teman-teman. Posisi kita insya Allah tidak akan menggantikan para asatid yang lainnya gitu. Tentu saja tidak sebanding juga kan gitu. Miskin ilmu kita. Kita hanya punya kemampuan untuk setting tadi di belakang layar. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kenapa digital content. Ya maksudnya ini teman-teman, digital content-nya adalah konten apapun yang bermedia di media digital atau bentuknya adalah digital. Bisa itu fotografi, bisa itu videografi, bisa itu dalam bentuk desain, audio, anything lah pokoknya yang bisa masuk ke dalam platform digital. Ya sekarang kan eranya sosial media gitu kan. Mari kita membahas tentang kenapa digital content. Kalau dari segi lingkungan ya, atau lagi dari segi platform, kan sebenarnya kita udah masuk di zaman industri 4.0 kan. 4.0 apa itu? Jadi di mana komunikasi itu dilakukan udah secara dunia maya gitu ya, media sosial. Nah disitulah sebenarnya hakikat dakwah itu kan komunikasi gitu ya. Benar. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan, ada yang menyampaikan, ada receiver orang yang menerima, dan ada mediumnya. Mediumnya itu ternyata bukan lagi di offline, tapi di online. Iya, kalau dulu offline mungkin offline di masjid-masjid, di warung-warung, di pasar misalnya. Ya. Obrolan-obrolan. Sekarang bergeser ke online. Nah gitu. Jadi obrolannya itu ya sudah ada di lingkungan dunia maya. Dunia maya, benar. Nah itu alasan pertama kenapa pentingnya digital content. Digital content itu bekerja, itu penting gitu ya. Yang mungkin alasan yang lain adalah karena kita kan berkaitan dengan dakwah ya. Karena tadi kita dibahas bahwa dakwah itu adalah komunikasi. Tadi kan dibahas dakwah komunikasi, dan komunikasi itu kan sebenarnya goalnya adalah untuk merubah orang. Kecenderungan orang. Membuat orang cenderung pada apa yang kita sampaikan. Kan itu adalah goal daripada komunikasi. Nah berarti hari ini juga kita bisa melihat bahwa concern dakwah itu terletak sebenarnya pada bagaimana proses delivery-nya. Betul. Ya kan, bukan lagi pada, karena gini, Islam itu kan sudah perfect, sudah sempurna. Sudah wahyu, sudah tidak turun lagi, sudah final gitu Al-Quran, hadis Nabi juga kemudian sudah disampaikan semua, Nabi sudah mengajarkan seluruh isi Quran, Nabi pun sudah wafat, Muhammad SAW. Sahabat-sahabat dan para ulama-ulama setelahnya sudah kemudian membuat kitab-kitab yang luar biasa untuk menerjemahkan lagi keilmuan-keilmuan yang berat itu. Dan hari ini sudah tidak ada lagi, bahkan ya mungkin ada lah, tapi concern dakwah hari ini lebih kepada bagaimana si Islam yang sudah sedemikian perfect, sedemikian sempurna itu bisa didelivery kepada orang. Ya, itu mungkin alasan keduanya tuh. Dapat diterima secara masif gitu kan. Ya, concernnya akhirnya kita juga harus mikirin bahwa dakwah ini harus memang benar-benar meluas gitu. Meluas, melebar dampaknya. Dan melebur ya. Ya kan? Karena kan kita
Islam itu kan rahmatan lil alamin dong gitu. Islam itu diturunkan untuk seluruh manusia, bukan bahkan cuma manusia, bukan cuma muslim, bukan cuma manusia, tapi makhluk hidup, tapi semesta, universe gitu ya, bahkan alam semesta ini. Itu adalah harus mendapatkan efek atau manfaat daripada Islam itu sendiri. Nah, cuman problemnya adalah Islam yang sedemikian menyeluruhnya, tapi baru kemudian bisa dirasakan oleh segelintir orang saja. Gitu. Masih banyak Muslim yang justru anti-Islam. Anti-Islam juga masih atau banyak. Masih banyak Muslim yang justru abai gitu. Abai, ya. Atau mungkin karena bukan karena mereka abai, tapi karena ada misinformasi. Bener. Nah, gitu kan. Kalau kembali ke teori komunikasi berarti sebenarnya ada pesan yang kehalang gitu. Kehalang. Nah, halangan ini yang kemudian sebenarnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak suka Islam. Gitu. Nah, jadi nyambung tadi bahwa Al-Quran itu sudah sempurna, Islam itu sudah sempurna, maka tugas kita ini kan kita bukan ulama ya. Kita ini kan hanya berusaha menjadi jembatan dari perkataan para ulama, kemudian agar perkataan para ulama itu dapat ditangkap dari umumnya banyak orang. Gitu. Bener. Frekuensinya itu enak gitu ditangkap gitu. Dan ini juga mungkin bisa menjadi penguat lagi buat teman-teman bahwa perlu kita pahami Islam itu tidak hanya turun dalam bentuk perintah saja, maksudnya tidak hanya dalam bentuk kebenaran saja, tapi Islam juga turun dalam bentuk keindahan. Jadi Islam itu sepaket antara kebenaran dan keindahan. Itulah yang membuat Islam itu spesial. Kenapa? Misal ketika zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, pada saat itu ada Abu Jahal namanya, ada satu lagi namanya Umayyah bin Khalaf. Jadi sengaja untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW di malam hari, nguping lah gitu, pengen dengerin nih Muhammad nih kalau malam ngapain sih gitu. Mereka datang dengerin, ternyata lagi ngaji, lagi baca Quran. Dan dari situ mereka tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya, mereka tidak sadar sudah selama itu kemudian sampai menjelang pagi berdiam diri di tempat mereka menguping Nabi Muhammad SAW karena mereka terpukau dengan indahnya bacaan Quran, tapi mereka menerima nggak kebenarannya, mereka menolak gitu. Secara logika mereka menolak karena berbeda dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan yang mereka yakini adalah si Lata, Uzza, Manat, Hubal dan berhala-berhala di Mekah itu. Tapi secara keindahan mereka nggak bisa nolak. Itu jadi sudah terbukti ya. Sudah terbukti dan dirasakan oleh mereka. Dan bahkan wahyu itu, mukjizat itu kan selalu turun dengan apa yang hari itu sedang menjadi trending topik gitu ya. Oke, kasus-kasus terkinian gitu. Ya, apa yang lagi hype nih gitu. Lagi ngetrend banget nih, apa nih trending topiknya nih. Pada saat itu trending topiknya adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk berbahasa, berbicara, bersastra. Nah, Quran turun pada saat peristiwa atau pada saat momentum seperti itu. Sehingga Quran datang itu memukau semua orang, bahkan sastrawan besar di Saudi lagi. Sastrawan besar di Mekah ini, Jazirah Arab ini, bahwa Quran ini adalah sebuah karya sastra yang berbeda dari yang mereka pernah bikin. Tapi kok bagus gitu loh. Buktinya mind blowing lah ya. Mind blowing. Itu bisa dibuktikan bahwa ketika Musailamah Al-Kadzab itu mengaku sebagai nabi kan gitu, dan kemudian dia membuat firman tandingan daripada Al-Qur'an tentang kelinci gitu kan, untuk menyaingi adalah gajah, alfil ya, bukan wal wabar innaka fi udhunani fis sadr. Itu apa ayat yang kayak gitu? Al-Asr ya. Ya, rimanya ya. Ya, dia pengen menyaingi sebuah surat dalam Quran, yaitu surat Al-Asr gitu kan, rimanya itu selalu sama di ujung. Mirip-mirip. Al-Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, si Musailamah Al-Kadzab ini bikin ayat tandingan, surat tandingan nih tentang kelinci. Wal wabar innaka udhunani fis sadr sairunika hafiz sadr gitu kan. Jadi ketika dia bikin ayat tandingan ini, dia merasa ini adalah wahyu juga. Kemudian didengerin sama Khalid bin Walid dan temennya. Ternyata isinya tentang kelinci. Dan ketika Khalid dengerin ini, Looney Tunes ya. Dia kayak, apaan nih, lo mau ngejokes gitu. Jokesnya nggak lucu gitu kan. Ini nggak lucu nih. Akhirnya itu yang membuat juga mereka beriman sama Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin dia
pengen stand up. Pengen stand up tadinya gitu. Cuman pada saat itu salah, dia apa ya, komparasinya sama Al-Qur'an, jadi nggak diterima gitu. Terus misalnya ketika Nabi Muhammad SAW bersabda misalnya ketika Nabi Muhammad SAW itu bersabda zayyinul Qur'an bi aswatikum. Jadi hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Justru Quran itu suruh diperindah, suruh diperbagus gitu. Kita harus mengedepankan nilai-nilai estetiknya. Karena Quran tuh udah indah kan. Indahkan lagi dengan apa? Dengan bacaan kalian, dengan suara kalian. Bahkan Nabi Muhammad SAW memuji sahabat Abu Musa al-Asy'ari misalnya dengan memberikan pujian bahwa dia mewarisi serulingnya Nabi Dawud. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW juga memuji Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Bukan, anak muda itu. Anak muda. Banyak yang muda, Pak. Bukan yang kakinya kecil kayak kelinci. Ibnu Mas'ud. Oh, Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga memuji Abdullah bin Mas'ud gitu kan dengan bacaan Qur'annya. Kalau kalian mau mendengarkan bagaimana Al-Qur'an itu turun, maka dengarkanlah dari Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Nabi Muhammad meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Qur'an di depan beliau. Masya Allah. Jadi kita sudah nggak bisa membantah bahwa Qur'an itu turun sepaket. Perintah, kebaikan, kebenaran dan keindahan menjadi satu. Inilah Al-Qur'an, inilah Islam. Makanya Islam itu dikatakan bisa diterima oleh seluruh alam harusnya. Karena ini sudah mencakup seluruh yang dibutuhkan oleh semesta, universe. Oke, kembali lagi kepada digital content. Jadi pada intinya adalah bahwa bagaimana kalau diibaratkan penggunaan logika seperti input, proses, output input, proses, output ada 3 ya. Oke. Nah, itu kan Al-Qur'an udah inputnya udah bener nih. Udah bener. Udah fix lah ya. Fix banget. Udah nggak bisa diotak-atik lagi. Udah keren banget lah gitu. Nah, ranah kita itu di mana? Di proses. Di proses ternyata. Di mengolah. Nah, itu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Bagaimana di zaman itu mereka bisa menyampaikan Al-Qur'an itu dengan indah. Dengan relate. Betul. Sesuai dengan budayanya kan gitu. Yes. Dalam tanda kutip. Bagaimana cara menyampaikannya gitu. Nah, dalam konteks sekarang di mana kita hidup dalam sosial media gitu kan, kita juga harus bisa mengolah ini gitu. Mungkin nggak langsung Al-Qur'an, Pak, tapi lebih ke misalnya qaul ulama, perkataan ulama gitu ya, atau perkataan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix Xiao, atau Ustadz Salim Afila. Benar. Nah, itu kita olah sedemikian rupa dalam bentuk digital content yang sesuai dengan zamannya, agar outputnya itu sesuai dengan keinginan para asatid tadi. Oke. Ya kan? Karena kita sadari bersama bahwa tidak semua audiens, ini kan bicaranya audiens ya, audiens centric. Tidak semua audiens itu satu frekuensi dengan ulama kita. Benar gitu loh. Maksudnya gini ya, pemahamannya lah gitu ya. Mereka mungkin tidak mengerti bagian-bagian yang memang sudah dimengerti oleh ulama, sehingga ketika dijelaskan mereka nggak merasa relate, nggak merasa itu harus menjadi mereka lakukan gitu. Atau terlalu tinggi makomnya gitu ya kan istilahnya gitu. Atau yang paling parah ya memang mereka ada yang menolak karena memang nggak sefrekuensi tadi gitu. Tapi kembali lagi ada proses nih yang bisa diolah ya. Ya, ada yang bisa diolah, dan ketika prosesnya itu dilakukan dengan baik, bagus, indah tadi kan. Nah, itu bisa merubah orang-orang yang tadinya anti atau tadinya miskomunikasi, bisa akhirnya sepakat nih. Contoh misalnya analogi deh dengan apa ya? Oh, analoginya misalnya analogi. Analogi ya. Analogu itu bahasa Turki, Pak. Turki. Oh ya, Anatolu itu ya. Anakolu apa, Pak? Anakolu. Nah, contoh misalnya analoginya dengan misalnya ada orang, kita bicara receivernya ya, penerimanya, ada konsumen ya, makanan nih, kita bicara makanan ya. Aduh, lagi puasa nih. Udah buka kan? Tapi udah malam. Udah buka, silakan. Tapi kita yang agak kering ya kayaknya ya. Jadi ada konsumen yang dia itu nggak bisa mengkonsumsi kambing ya. Oke. Kenapa? Kambing. Karena tahu sendiri lah. Bau misalnya lengur ya gitu. Ya. Udah dimandiin berapa kali, kambing juga tetap aja kambing. Perengus kan? Iya, perengus gitu. Istilahnya. Nah, tapi sebagai produsen kambing ini, kambing, si yang punya input kambing ini, dia nggak mau nyerah dong. Nggak mau nyerah. Orang-orang seperti kayak gini nih yang nggak bisa konsumsi kambing karena baunya. Harus nyicipin rasa kambing yang tetap harus makan kambing. Karena kan Islam
Ya ibaratnya tadi Islam ya. Iya, Islam menuntunkan bahwa kambing itu udah semuanya itu manfaat. Semuanya manfaat. Mulai dari kotorannya segala macam. Ada dijelasin si Sifrun lah nanti bisa dilihat di videonya dia. Intinya kambing itu semuanya punya makanan yang disukai oleh Nabi. Nabi ya kan. Bahkan baunya yang pelengur tadi itu ada manfaat loh sebagai terapi katanya gitu. Untuk orang-orang tertentu pasti ya. Ya. Intinya ada manfaat semuanya guys gitu. Terus kambing. Inputnya tadi kambing yang bagi sebagian orang itu mungkin nggak suka, relate lah, relate ya gitu karena bau segala macam. Oke, terus. Nah, gimana agar produsen ini bisa mengubah mindset ya kan? Si konsumen tadi agar mau mengkonsumsi kambing. Nah, disinilah ada yang namanya proses. Bagaimana mengolah masaknya kambing, menghadirkan kambing itu. Dengan menghilangkan hal-hal yang tidak disukai oleh konsumen tadi. Oh, gitu. Misalnya kalau dimasak kambing guling itu bau. Wah, itu kan raw ya. Raw material. Cuman dipanggang, dibakar gitu kan. Masih aroma-aroma kulitnya bahkan masih nempel ya. Jeroannya. Buat orang yang nggak bisa nyium bau itu, dibikin mungkin masak di sop ya, di soto atau di tengkleng misalnya ya. Masya Allah. Mohon maaf ini ya, kering ini. Sedap juga kayak gitu. Di tengkleng gitu atau di sate sehingga kita bisa mengeliminir bau dan sehingga dia tetap bisa makan kambing. Gitu dengan apa? Experience yang ternyata kambing juga seperti ini. Dan dia bisa mengubah persepsi yang tadinya kambing itu nggak mau kambing. Akhirnya dia karena sudah merasakan produk kambing itu demikian rupa itu dengan proses yang berbeda, akhirnya dia bisa menerima. Ini gue banget nih, gitu kan? Iya. Itu bicara kambing ya. Iya, berarti ini bisa kayak dibandingin sama Islam tadi ya. Islam kan sudah fix sempurna, manfaatnya banyak banget, sepenuhnya manfaat. Memang relate juga untuk manusia, tapi tinggal bagaimana itu membuat bisa diterima sama orang. Kita olah prosesnya ini gitu. Banyak sekali varian yang kita bisa mainin di sini gitu. Istilahnya kan uslub ya, atau strategi ya gitu. Nah, strategi itu nanti ada di dalam dakwah kreatif, gimana kita mengemas dakwah, konten dakwah ini dengan kreatif gitu. Ini nanti juga sebenarnya pembahasannya bukan kita ya untuk bagian nanti bagaimana harus lebih membuat ini lebih banyak varian gitu. Karena nanti banyak pihak, banyak orang-orang, banyak influencer mungkin yang dia passion di bidangnya, ilustrasi, kemudian ada fotografi gitu kan. Iya, dalam dunia digital content ya. Dalam dunia digital videografi kita juga sendiri. Nah, itu mereka bisa dijadikan referensi gitu lah. Iya. Nah, kalau gitu kita tadi udah ngomongin betapa pentingnya digital content dan bagaimana kemudian kita memposisikan diri untuk berada dalam ranah dunia kreatif atau dalam memproduksi digital content ya. Ya, jadi mulai saat ini mungkin ketika video ini teman-teman tonton, teman-teman bisa mengkategorisasikan diri teman-teman itu di posisi yang mana gitu. Yang mana nih? Apakah jago ilustrator, handwriting misalnya. Atau bisa setting kamera kayak kita gitu kan. Ya, gitu. Itu cukup membantu kita gitu kan. Ada misalnya motion grapher, animasi, banyak lah digital content yang editor ya kan. Banyak sekali sih variabel yang nanti bisa. Nah, teman-teman mulai memposisikan diri teman-teman di mana? Concernnya di mana ya. Passionnya di mana? Di mana? Tapi sebenarnya kalau bicara dakwah, seharusnya kita bertanya sih sebenarnya kebutuhan dakwah ini apa gitu. Dakwah butuh seorang content creator nih. Dakwah butuh orang yang bisa mengemas pesan Islam dalam sebuah konten digital. Nah, harusnya kita berinisiatif untuk menjadi orang-orang yang ada di situ. Karena sejatinya dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslimin gitu kan. Jadi bukan perkara passion aja ya. Iya, bukan perkara tapi passion. Tapi ada panggilan karena Allah seru gitu bahwa dakwah itu adalah seruan dakwah kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini variabelnya banyak gitu. Mau pakai metode apa kita menyeru kepada orang. Tadi itu bisa dimaksimalin di prosesnya tadi ya. Dan kita coba mau ngasih beberapa contoh ya, beberapa bukti yang memang bisa kita identifikasi. Betul. Iya, dampak bagaimana digital content ini itu ketika diterima oleh masyarakat. Beberapa dampaknya kita coba lihat nih. Ya, pertama misalnya dari kita bahas secara umum ya digital content, jadi dia bisa film, bisa video misalnya. Kita bicara tentang Hollywood, teman-teman sekalian. Raja ini ya, perfilman dunia. Dia industri kreatif dunia hari ini ya. Sebenarnya udah banyak ini ya perubahan. Sudah banyak perubahan, tapi
Sampai hari ini masih outstanding lah gitu dengan karya-karya yang luar biasa ya. Kita tahu Hollywood, teman-teman sekalian, Hollywood itu adalah sebuah base entertainment di Amerika Serikat ya. Dan ada satu tulisan dalam buku Salim Frederick, dia menulis dalam buku invasi politik dan budaya gitu kan. Beliau menuliskan dalam buku tersebut invasi politik dan budaya yang paling efektif di dunia itu adalah yang paling sukses adalah invasi politiknya Hollywood. Ya sebuah industri entertainment gitu, industri perfilman itu mampu kemudian sukses menghegemoni secara politik dan budaya. Buktinya apa? Ya banyak sekali hari ini kita memahami budaya-budaya asing itu menjadi budaya kita gitu. Lewat tontonan-tontonan yang mereka bikin. Karya-karya yang mereka bikin. Padahal kalau kita tadi mau bahas input proses output, inputnya udah jelas bukan Islam. Inputnya agak bermasalah gitu. Agak bermasalah bisa jadi, bukan Islam. Prosesnya mereka keren banget gitu. Mereka bisa mengemas itu dengan sangat cantik banget lah, sangat indah banget lah pokoknya. Sehingga outputnya bisa jadi baik malahan. Maksudnya baik tuh outputnya bisa berubah, diterima. Sesuatu yang nggak baik diproses dengan cara yang sedemikian rupa keren, menarik, di outputnya malah bisa diterima. Nah itu Hollywood tuh. Baru misalnya masih di Hollywood juga nih teman-teman, ada sebuah tayangan namanya The Cosby Show. Sebuah TV series ya yang diproduksi tahun 1984 sampai 1992 gitu kan di Amerika. TV series ini diproduksi pada saat itu di era di mana orang-orang kulit hitam itu menjadi warga negara kelas 2. Jadi terpinggirkan, mendapatkan posisi-posisi yang nggak enak di masyarakat gitu kan. Diproduksilah TV series ini yang kemudian dampak daripada TV series ini diproduksi itu merubah stigma masyarakat, opini masyarakat. Sehingga apa? Akhirnya adalah pendidikan nilai UAS anak-anak Amerika berkulit hitam itu meningkat sampai 300% kurang lebih ya kalau nggak salah. Dan kemudian dampak lainnya adalah orang-orang kulit hitam akhirnya bisa menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan Amerika. Di film ini tuh ditayanginnya apa? Sesuatu yang nggak lazim pada zamannya. Pada saat itu tadi kita bilang warga negara kelas 2 orang-orang kulit hitam. Tapi di film ini ditayangin orang kulit hitam itu pengacara, ibunya seorang dokter. Mereka kerjaannya bukan hanya kerjaan-kerjaan berat gitu. Mereka pintar dalam bidang sains, mereka pintar dalam pendidikan. Anak-anaknya digambarin begitu dalam film ini. Jadi ini akhirnya mendorong orang-orang kulit hitam punya harapan, punya semangat, kepercayaan diri meningkat, dan juga stigma orang-orang Amerika pada umumnya mulai bergeser dengan adanya tayangan ini. Luar biasa, dampaknya kan keren banget ya. Bayangin ini adalah Islam dikemas dengan sangat cantik melalui sebuah media film, sehingga bisa merubah opini masyarakat yang misalnya hari ini kita tahu di Barat Islam itu Islamofobia lagi berkembang. Dan secara nggak langsung Muslim itu jadi pede kan? Akhirnya berprestasi banyak prestasi yang ditorehkan gitu. Betul. Kemudian misalnya di Indonesia deh yang bisa deket apa kira-kira? Film Filosofi Kopi. Filosofi Kopi ya. Filosofi Kopi Ben itu kan Ben dan Jody itu kan dua sahabat yang punya selera kopi yang tinggi dan menginginkan atau mencari kualitas kopi terbaik di Nusantara. Nah, dampaknya dari film ini kan series ya. Dampaknya dari film ini tuh gimana tren kopi itu luar biasa meningkat di Indonesia gitu kan. Banyak kedai kopi mulai dari yang skala kecil sampai yang kita kalau jalan tuh ngelihat kedai kopi kayaknya banyak banget gitu ya. Yang ini mungkin hanya dijumpai kalau dulu itu di warung-warung bapak-bapak nongkrong lagi main gaple gitu kan. Kopinya juga kopi saset gitu. Benar. Nah, ini kopi-kopi olahan semua gitu ya. Didatangkan dari biji kopi yang terbaik. Gitu. Padahal bukan baru ya, itu udah ada dari dulu sebenarnya kopi yang ditanam yang memang diminum udah ada dulu. Tapi film tadi itu memberikan dampak yang luar biasa gitu. Peningkatan perekonomian, peningkatan perkebunan kopi gitu ya, petani-petani kopi jadi meningkat gitu ya, karena permintaannya tinggi kan gitu. Jadi orang-orang yang tadinya nggak suka ngopi, tiba-tiba minum kopi, bukan karena suka kopi, karena trennya orang ngopi gitu. Dan coba kita bayangin ketika Islam itu menjadi tren. Wah, cakep. Nah itu kan luar biasa banget ya. Misalnya ada juga nih berarti kayak film Laskar Pelangi itu. Oh iya benar. Jadi Bangka Belitung itu kan pantainya eksotis ya, jadi kayak Bali sebenarnya, tapi lebih familiar buat Muslim loh. Kalau teman-teman mau tahu, Pak Bangka Belitung itu lebih familiar untuk Muslim, jadi minim
hal-hal yang tidak bisa dipandang oleh kita gitu ya. Masih terjaga lah ya. Sunsetnya, sunrise-nya ada. Iya Dan itu kalau nggak ada. pantai soalnya kan gitu. Dan itu baru kita tahu, baru populer lah istilahnya setelah ada film Laskar Pelangi. Betul. Jadi sektor pariwisata Bangka Belitung itu baru meningkat setelah film Laskar Pelangi itu booming di Indonesia. Luar biasa. Itu juga bulat sebuah dampak daripada film ya. Film, bisa meningkatkan digital konten yang dikemas secara serius gitu. Iya. Belum apalagi kira-kira. Sebenarnya banyak ya. Reza, Avengers ya sederhana. Itu yang berhasil untuk menggeser ya maksudnya gampang ditempami teman-teman ya. Avengers gitu, ya. Masih pada nonton nih gitu. Pastilah kan. Ya. Minimal Endgame lah nontonnya. Itu kan yang berhasil untuk menggeser perspektif atau paradigma lah ya. Sama aja susah ya. Sama apa yang gampang ya. Menggeser nilai sebuah pahlawan itu. Ya, tentang pahlawan. Tentang pahlawan itu menjadi ya gitu apa yang mereka coba gambarkan melalui film-film mereka. Pahlawan hari ini misalnya kita bilang sebutkan atau ketika kita bilang pahlawan, kira-kira apa yang ada di kepala teman-teman? Apakah secara cepat ya? Apakah kemudian atau hero mungkin ya? Hero. Ya. Superhero. Apa yang ada di kepala teman-teman? Superhero. Apakah Ibu Antum yang termasuk kategori superhero? Iya. Pasti kalau kita ditanya, kita suruh jawab secara cepat, itu nggak kebayang. Nggak mungkin, pasti langsung sebutkan Superman misalnya, nama superhero yang kalian tahu, langsung cepet tuh. Superman, pasti jawabnya Iron Man, Superman, Spider-Man dan man yang lain gitu. Padahal itu semua adalah fiksi. Sedangkan secara Islam sendiri kita punya superhero yang real ya. Real, Masya Allah. Ada dan pernah hidup gitu. Dan memang benar-benar superhero. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab, lain-lain banyak banget sahabat-sahabat Nabi yang memang satria luar biasa gitu kan. Superhero, the real superhero. Yang bahkan itu direplika loh sama orang-orang yang nggak mempunyai input Islam tadi. Input Islam, tapi mereka mengambil input itu. Iya, contoh di Avengers ada Hawkeye, ya benar-benar. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Atau ini yang cukup juga membuat saya pas dengar ini juga cukup mind blowing ya, adalah dalam Naruto. Naruto itu ada satu karakter namanya bukan satu karakter, ada klan namanya klan Uchiha. Uchiha ada namanya karakter namanya Itachi Uchiha. Bener nggak Mas Reza? Ada adiknya namanya Sasuke. Nah, klan Uchiha ini adalah klan yang mempunyai jurus Amaterasu. Amaterasu itu adalah api berwarna hitam ya. Ada gambarnya nggak ya? Ada kali ya. Jadi yang baru bisa mengaktifkan ilmu atau jurus yang super excellent ini adalah si Itachi tadi yang bisa mengaktifkan Amaterasu ini, api hitam. Karena ini adalah jurus yang paling ultimate dari klan Uchiha. Iya, yang mata itu ya? Iya, dari mata turun ke hati. Jadi dari ilmu ini, ilmu ultimate ini adalah api hitam lah intinya gitu. Nah, ternyata dalam hadis dalam sabda Nabi Muhammad SAW itu pernah nyampein bahwa tentang api, bahwa api neraka itu awalnya itu adalah berwarna merah. Setelah kemudian dipanaskan 50.000 tahun berubah menjadi putih. Dipanaskan lagi 50.000 tahun menjadi kemudian api berwarna hitam. Itu paling panas. Panas. Jadi sepanas-panasnya api itu yang berwarna hitam itu. Menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Nanti koreksi mungkin kalau ada yang salah. Tapi hadisnya kira-kira bercerita tentang api. Dan Nabi gambarkan seperti itu. Nah, ini kan sebuah hal yang kayaknya ngeselin ya gitu. Kenapa referensinya kita yang punya, tadi Hawkeye referensi kita yang punya, kok mereka bisa mengemas itu menjadi sesuatu yang entertaining, menarik, dan bisa disukai dan relate sama banyak orang. Bahkan itu dipercaya menjadi milik selain daripada kita. Ya populernya karena mereka gitu. Benar-benar. Ya ini sebuah ironi sih gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali sih kalau kita mau bahas dampak-dampak daripada bagaimana si digital content ini bekerja gitu. Misalnya karya-karya yang kita bisa kenalin, misalnya dari kita punya teman namanya Sikpras gitu kan, dia punya karya foto itu yang fantastik. Amazing. Komposisinya terbaik lah ya. Benar, setiap fotonya itu punya cerita gitu. Punya ada storytellingnya. Betul. Dia nggak cuma hanya mengcapture sebuah asal gambar ya. Asal potret aja gitu, yang biasanya ada mungkin di HP ibu-ibu kita gitu kan, yang kalau kita lihat galerinya itu foto yang kembar ada 15 kali jepret gitu ya.
Ternyata shutternya diteken ya. Iya, tekan gitu. Itu kan ternyata terjadi ya. Ini Sikpres ini punya karya yang luar biasa dan dia berdedikasi untuk dakwah hari ini. Kita bisa lihat karya-karya di Instagramnya, memfoto berbagai macam event dakwah maupun event-event yang lain. Itu semuanya punya nilai yang mungkin nggak ada ya fotografer yang hari ini yang dalam dunia konteks dakwah yang bisa sekeren beliau ya. Ya artinya beliau ini bisa dijadikan referensi oleh teman-teman gitu ya. Dan intinya sebenarnya yang kita pengen garis bawahi itu adalah ketika sebuah karya art of dakwah ini ya, dakwah kreatif ini dikemas dengan serius, ya kan? Dikemas dengan serius ini berarti prosesnya kita perhatikan betul-betul ya. Karena input bagi muslim itu sudah selesai gitu ya. Artinya Islam yang kita pegang bersama, tapi bagaimana proses ini ketika kita mengolah ini kita kerjakan dengan serius. Kita kerjakan dengan sekeren mungkin gitu ya. Kita gunakan tools-tools yang terbaik misalnya. Betul. Jadi kalau kata Ustadz Felix itu hidup boleh nggak sempurna, tapi kalau karya dakwah itu harus sempurna. Gitu. Perlu kita perhatikan lagi bahwa kita mau berdakwah di dunia konten digital konten ini. Itu nggak melulu soal tentang tools tuh nanti udah dipikirin, tapi tentang temukan dulu nih tujuannya apa kita kemudian masuk ke dalam sini, urgensinya apa. Kalau ternyata emang tadi dibilang Mas Abid bahwa hari ini dakwah itu membutuhkan ini, dakwah itu ibaratnya memanggil teman-teman untuk kalau kalian memang mau berkarya, inilah tempat yang memang bagus untuk kalian berkarya, berekspresi, bantu kemudian agama Allah Subhanahu Wa Taala, lantas kalian juga dibantu kan gitu. Maka kita temukan dulu tujuannya, untuk apa, karena apa, kenapa gitu. Kenapa kita begitu. Setelah itu kemudian kita baru pikirin bagaimana kita memproses itu, bagaimana kita menjalaninya. Jadi jangan terbatas dengan tools ya. Misalnya jangan tiba-tiba memikir, cuma punya HP bisa apa, punya ini bisa. Jangan, itu nanti dulu. Itu nanti. Jadi pikirin dulu tujuannya, baru kita coba cari prosesnya bagaimana. Misalnya teman-teman punya kemudian inspirasi untuk misalnya gini, misalnya teman-teman terdorong untuk dakwah di dunia digital. Hari ini ada namanya isu less waste, isu lingkungan hidup. Jadi sampah, betapa pentingnya kita menjaga lingkungan, memilah sampah, tidak memproduksi sampah terlalu banyak gitu kan, agar menjaga bumi ini. Kenapa? Karena itu peran seorang muslim. Ada isu less waste, ada isu lingkungan hidup. Misalnya teman-teman mau menjadi pegiat isu lingkungan hidup, isu lingkungan. Teman-teman step by stepnya gimana? Step by step. Misalnya ada teman saya namanya Grazia di Instagram, dia share foto aja, foto dia lagi milah sampah, foto proses dia hari ke hari bagaimana memproses dirinya untuk mengurangi sampah, menahan diri. Kemudian setelah ditahan diri memilah sampah, terus dia juga nge-share bagaimana sampah itu didistribusi. Jangan dibuang ke tempat sampah, tapi ada namanya bank sampah. Dikirim ke sana, dia ngasih tahu begini caranya, begitu caranya. Nah itu kan menjadi sebuah edukasi ya buat orang ya. Dalam bahasan dakwah itu menjadi nilai positif atau pahala, kebaikan gitu, karena kita mengajak orang untuk melakukan sebuah kebaikan, amal soleh loh itu loh. Lantas kita juga akan dapatkan pahala. Nah itu kan bisa dengan hal sederhana, videoin aja pakai handphone, fotoin pakai handphone, upload ke Instagram, bikin caption yang menarik, kemudian nanti orang akan terinspirasi, bisa nge-like, bisa komen gitu kan. Hari ini alhamdulillah teman-teman kita yang concern di sini juga ada gitu. Ada Hawariun misalnya dengan lifestyle-nya gitu kan. Lifestyle-nya betul. Dia nge-share aja kehidupan dia secara personal. Dia olahraga, dia makan makanan sehat, dia share itu ke sosial media. Teman-teman mau begini juga boleh. Jadi jangan mikirin di situ toolsnya dulu. Juga jangan berharap reward dalam ketika kita membuat konten itu. Misalnya ada orang yang mikir bikin, likes-nya dikit, komennya dikit, lantas nggak bikin. Jangan. Tapi kalau udah tujuannya karena itu bukan tujuan kan? Iya, itu bukan tujuan. Makanya teman-teman harus tetap tadi temukan tujuannya yang memang solid ya, yang kokoh. Dan itu benar-benar tujuannya itu sohih lah gitu, karena Allah, karena agama, karena pengen dakwah. Nah ini banyak sekali variabelnya yang kita kemudian bisa lakukan ya untuk dakwah. Jadi nggak melulu harus talking about Allah Subhanahu Wa Taala says atau Rasulullah says. Kita coba terjemahkan kalimat-kalimat Quran dan hadis itu menjadi sesuatu yang bisa langsung diterima sama orang secara relate dan sederhana. Sederhana, bener. Jadi posisinya strategis banget nih peran kita. Iya, peran kita strategis banget. Peran kita strategis banget. Tentukan tujuan teman-teman. Pastikan tujuan itu lasting ya, bukan cuma dunia, tapi sampai akhirat gitu. Dan itu akan menjadi motivasi buat kita untuk secara konsisten melakukan atau menghasilkan sebuah karya kan gitu. Yakinilah bahwa
setiap hal yang sederhana, katakanlah tadi share gimana caranya mengolah sampah, itu bisa memberikan dampak kepada ratusan ribuan orang gitu ya. Bukan cuma orang yang melihat, tapi mungkin orang yang ingin melakukan konten yang serupa gitu, membuat konten yang serupa. Dan ini ya bukan persoalan like view-nya dikit kan gitu ya. Tapi itu menjadi istilah Ustadz Felix tuh legacy gitu ya. Legacy. Peninggalan kita bahwa kita pernah di posisi di jalan bagaimana orang-orang dahulu yang kita ikuti itu juga menapaki jalan itu. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Jadi orang yang diberikan nikmat ya. Saya mungkin ini udah panjang sekali ya. Kita nanti lanjutkan di sesi diskusi Zoom. Mungkin saya mau nutup dengan satu qaul ulama nih, ulama yang kita tahu semua ya, Ustadz Mermita yang juga sering diulang-ulang sama Ustadz Felix Siau bahwa teman-teman sekalian, andaikan kita tidak berserius untuk ke surga sebagaimana orang-orang kafir berserius untuk pergi ke neraka, maka cukuplah kita dikatakan sebagai orang-orang yang lalai atau orang-orang yang berdosa. Jadi orang kafir itu teman-teman sangat serius sekali dengan ngurusin film-film mereka, dalam ngurusin musik-musik mereka, dalam ngurusin drama-drama mereka. Untuk apa? Untuk menggait atensi orang sebanyak-banyaknya, dan mereka cenderung membuat orang-orang itu mengarah kepada neraka, menjauhi Islam. Nah, mereka serius itu dalam kemudian proses menjalani jalan mereka ke neraka. Lah, kita yang mau ke surga, kita yang mau ngajak orang kepada keselamatan, kita yang mau ngajak orang kepada kebaikan, tidak punya keseriusan yang seperti mereka, atau nggak punya keseriusan yang lebih baik dari mereka, atau minimal seperti mereka, berarti kita termasuk orang-orang yang lalai. Karena itu tanggung jawab dan peran kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ngajak teman-teman sekalian, yuk kita sama-sama, kita seneng banget ketika teman-teman memang punya concern dan punya atensi yang sama terhadap bagaimana kalau kita bahas input, proses, output, proses ini harus kemudian diperbaiki terus-menerus. Dalam konteks kita dunia digital content, kita sangat senang sekali kalau memang teman-teman punya concern yang sama di bidang ini. Maka kita bisa berkarya bareng di sini. Nanti kita berharap di sini kita bisa punya satu ekosistem kreatif ya, yang itu bisa mengakomodir berbagai macam potensi dakwah kreatif, sehingga kita bisa berukhuwah gitu ya, bisa berkolaborasi untuk menciptakan satu karya yang keren. Itu sih teman-teman, kita pengen bareng-bareng untuk berharap bisa mengajak teman-teman bisa gabung dalam satu ekosistem dakwah kreatif. Mudah-mudahan nanti bisa difasilitasin sama Yuk Ngaji ya. Insya Allah. Itu mungkin Mas Gandhi? Itu mungkin ya, udah terlalu lama. Makasih sudah mau. Sebentar lagi teman-teman akan sahur kan? Sahur ya, udah pagi ya, ini tengah malam. Kita akan selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Abid. Saya Gandhi. Kami dari Duo Serigala. Duo apa ya? Coba tolong kasih nanti komentar di Zoom meeting kita ya. Kira-kira duo apa? Kalau Fuad Naim duo Udik gitu ya. Ini apa? Caur gitu. Caur ya. Apalah terserah kalian ya. Insyaallah sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Benar nggak sih? Enggak ya? Enggak lah. Oh ya udah. Hey, kata siapa kami itu dua Udik? Itu tuh bukan kami yang menamakannya. Kalau gitu kamu juga nggak boleh menamakan sendiri. Kami namakan kalian Duka, Duo Kacamata. Iya. Duka. Pasti Erdogan ya yang ngasih nama. Kok Erdogan? Gubernur Istanbul. Udah selesai materinya. Chatnya masih rame tuh, pertanyaan juga rame. Sekarang kita masuk ke segmen Q&A. Silakan Fuad.